semangat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tepuk semangat! Semangat, yeay! Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Anak-anak, kalian masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Masih. Itu berbicara tentang apa? Globalisasi sekitarku. Oke, globalisasi di sekitarku. Nah, pada hari ini kita akan memasuki subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Itu subtema pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Oleh karena itu, mari kita berdiri untuk memulai kegiatan dengan doa. Epi, silakan angkat doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, setelah kita berdoa, maka mari kita berdiri kembali untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lalu dengan sikap sempurna. Sikap sempurna. Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, selanjutnya silakan anak-anak untuk mendengar tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Yang keempat, setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dan dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Yang kelima, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, coba anak-anak perhatikan tayangan gambar di dalam. Di situ kita lihat ada Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, tanggal 17 November tahun 2015. Oke anak-anak, setelah kita melihat tayangan slide tadi, tayangan slide PowerPoint, nah sekarang kalian berdiskusi di kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam PowerPoint ini. Nanti kalian bisa menulis jawabannya dalam LKPD ini atau lembar kerja peserta didik, ya.
Bagaimana, sudah? Sudah. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, nanti kita akan lakukan presentasi di depan kelas ya. Jadi setiap kelompok mengutus satu orang untuk menjadi pembicara di depan kelas. Oke? Oke, anak-anak, sekarang kita melakukan presentasi hasil diskusi. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, dipersilakan. Hasil diskusi dari kelompok 1 adalah satu, disiarkan melalui televisi nasional, radio, Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Mari kita tepuk salut kepada kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melakukan presentasi ya. Kepada kelompok 2, silakan. Hasil diskusi dari kelompok 2 adalah yang pertama, disiarkan melalui televisi nasional, radio, surat kabar, dan media-media elektronik lainnya. Yang kedua, Retno Masuki. Yang ketiga, 17 November 2015. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Mari kita tepuk salut kepada kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Pada kelompok 3 kami persilakan. Hasil diskusi dari kelompok 3 ialah pertama, disiarkan melalui TV nasional, radio, surat kabar, internet, dan media-media elektronik lainnya. Yang kedua, Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 3 ya. Mari kita tepuk salut kepada kelompok 3. Tepuk salut. salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Dan sekarang kegiatan selanjutnya, marilah kita mendengarkan bersama-sama bacaan yang akan saya bacakan. Kalian akan simak baik-baik ya. Nah, karena nanti ada tugas yang akan diberikan kepada kalian setelah saya membaca bacaan ini. Oke, belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% itu disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Yang berikutnya, selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang poros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan.
dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya glacier serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, itulah bacaan. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ada dalam pertanyaan yang ada dan merupakan tugas mandiri. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kalian diminta untuk melakukan percobaan, ya. Melakukan percobaan dalam kelompok kecil untuk merangkai, ya, untuk merangkai lampu hemat energi listrik, merangkai lampu, ya. Nanti kalian diskusikan itu di rumah bersama orang tua dan kakak atau keluarga yang lain, ya. Gitu. Nah, hasil percobaan itu nanti kalian akan tulis di LKPDD, nanti besok di kumpul. Nanti hari Senin di kumpul. Jadi hasil diskusi kalian itu nanti buat dalam bentuk laporan hari Senin, ya, dikumpul. Jadi itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Maka untuk menutupi kegiatan kita hari ini, saya persilakan anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Apuse, tahu? Apuse Kokodau. Setelah kita menyanyikan lagu Apuse, maka marilah kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Silakan berdiri. Diam. Marilah kita mengambil sikap yang pantas hidup berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih dan silakan pulang ke rumah masing-masing dengan tenang dan sampai di rumah tetap belajar, jaga jarak, kesehatan diperhatikan, ya, dan gunakan masker. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi dan silakan pulang.